Shalom para leaders, apa kabar? Tetap semangat semuanya, walaupun cuaca di luar, harga-harga naik, ya, tapi tetap semangat kita ya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan percayakan kita satu pelayanan, nah, kita terus berasa. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya bahwa 3 materi yang kemarin, apakah Bapak Ibu betul-betul diberkati atau tidak lewat materi kepemimpinan ini ya, materi leadership ini? Karena materi ini sebenarnya modulnya banyak gitu, tapi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Nah, kali ini temanya mengenai pemimpin yang mengatasi penghalang dirinya. Saya share dulu ya materinya sebentar ya. Pemimpin yang mengatasi, oke, bisa lihat semuanya ya. Nah, jadi sore hari ini sebentar aja materinya nggak begitu panjang, cuma supaya kita bisa belajar dari sini bagaimana seorang pemimpin yang mengatasi penghalang dirinya. Apakah disadari atau tidak, setiap pemimpin itu punya penghalang di dalam kepemimpinannya. Nah, ini selalu saya tanyakan gitu ya, kenapa ini selalu saya tanyakan, atau selalu saya minta gitu, coba Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu tulis 3 sampai 5 nama leaders yang mempengaruhi Bapak Ibu, gitu ya. Yang mempengaruhi itu artinya bahwa Bapak Ibu bisa menjadi leader di Komsel ini, di satu organisasi, di kantor. Itu siapa sebenarnya yang banyak mempengaruhi gitu ya. Jadi yang dicari adalah orang-orang yang bersinggungan atau berinteraksi langsung gitu ya, orang-orang yang bersinggungan. Misalnya atasan Bapak Ibu, mentor Bapak Ibu, atau rekan kerja. Jadi jangan sebutkan leader yang punya figur dalam sejarah. Misalnya seorang presiden atau pemimpin dunia, tapi orang yang Bapak Ibu kenal gitu ya, yang memberikan pengaruh besar dalam hidup Bapak Ibu dalam membentuk karakter leader sampai saat ini. Jadi kalau saya misalnya bilang, Bapak Ibu bisa nggak tuliskan 3 nama leaders yang mempengaruhi Bapak Ibu? Bapak Ibu nulisnya Presiden Soekarno gitu ya, ya kan? Belum tentu kita masih hidup gitu ya. Sudah ada gitu zaman Soekarno. Jangan itu ya kan ya. Saya banyak belajar Pak dari kepemimpinannya Presiden Amerika George Washington misalnya. Ya enggak lah ya kan ya, dia nggak ada pengaruh apa-apa gitu loh buat buat kita walaupun orang bilang George Washington itu presiden Amerika yang pertama dan baik gitu ya kan ya, bukan gitu ya. Bapak Ibu atau mau berinteraksi kita di chat coba. Kalau di Bible Study saya bilang interaksi di chat tuh langsung banyak chatnya. Ada? Kalau di leaders nih ya leadersnya malu-malu ya kan ya. Kalau leadersnya Ici ini malu-malu ya kan ya, jaim. Jadi kalau diminta suruh tulis nama leader, coba tulis di chat ya kan ya, nggak ada yang nulis. Orang-orangnya low profile gitu ya kan ya. Kalau di Bible Study itu cepat, langsung banyak gitu ya. Jadi buat kita pembicara tuh ya kalau ada interaksi, kita tuh lebih semangat gitu ya buat ngebawain ya. Tapi kalau begini kan tenang, semua tenang, cool ya kan ya. Pertanyaannya nih Bapak Ibu semua tuh ada nggak gitu ya? Jangan-jangan kameranya off gitu, tapi makanlah, ada yang pergi lah. Gitu. Ayo Bapak Ibu, coba ada siapa 3 nama leaders coba yang mempengaruhi Bapak Ibu di dalam baik di kantor kah gitu? Gak apa-apa sebutin aja. Oke, sepertinya tidak ada. Ya sudah ya, saya lanjutkan aja. Oh ada nih, siapa nih? Ko Oscar katanya. Oh, jadi ada 3 nih ya. Ko Oscar, Ko Jojo, Pak Simon katanya. Sama ada leader saya di Persekutuan Wanita. Oke, terima kasih ya Bu Feli. Satu orang. Ada nih Reza Malastri, Timotius Arifin, Bapak Sion atau Ibu Steni, oke, dan Pak Simon. Oke, terima kasih Reza dan Astri. Anthony, Pak Simon, Pak Jojo, dan Bu Heni. Oke. Gak usah sebutin nama saya juga nggak apa-apa ya. Jangan jangan mentang-mentang satu orang untuk saya terus langsung gitu ya. Karena ini kan artinya nih memang yang bersinggungan gitu. Jadi betul-betul Bapak Ibu tuh diasah gitu ya. Ada nih. Oh, dari Ibu Ira ya. Ibu Ira bilang Tori, Greg, Dylan atasan saya. Tori, Greg mungkin orang di kantor kali ya, gitu ya. Oke, mama saya, rekan kerja saya, mentor saya, Ci Iren. Oke, jadi mama bisa dianggap sebagai leader gitu ya. Papa, Mama, dan Kak Felix. Oke ya. Jadi Mison. Oke. Makasih ya. Nih oke, nanti lagi nih. Simon Samosir, Petra Vanggidai, Felix Wikarta. Oh, oke. Ini ada 3 ya, dibilang lagi. Lengkap sekali namanya. Untung nggak disebutin pendetanya lagi.
Kalau Iren bilang Ciheni, Ko Jojo, Pastor Gilbert. Oke, jadi Bu Iren bersinggungan dengan Pastor Gilbert. Eh, Kalau Pak Teguh, Pak Erasus Sabdono, dan Ibu Magdalene. Oke. Kalau Natasha bilangnya Zivki Priyatelna, mentor Bapak Rohani, suami saya Felix gitu ya. Aduh, kalau suami mah bukan mentor kali ya Natasha. Suami mah kayaknya wajib gitu ya. Oke, kemudian ada Impact Community ID, Pastor Jojo dan Pastor Henny. Oke, kalau Grace bilangnya Nita Joel, Madam Elia, Ibu Henny Kristianus. Oke, gitu ya. Nah, udah ya. Jadi Bapak Ibu akhirnya jadi bisa merenung gitu ya bahwa bisa melihat contoh leader kan. Nah, nanti ini akan mempengaruhi bagaimana slide-slide selanjutnya. Kenapa ini saya minta untuk tuliskan 3 sampai 6 leaders gitu ya yang mempengaruhi. Artinya betul-betul orang yang bersinggungan dengan Bapak Ibu, dialah yang menajamkan Bapak Ibu, dialah yang menolong saat Bapak Ibu lagi down, lagi jatuh gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih yang berikutnya. Jadi, mengembangkan leaders untuk menjadi real leaders yang menghasilkan. Jadi real ini adalah singkatan. Saya tuh kagum gitu ya sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu tuh dibikin singkatan apapun bisa dipanjangin gitu ya, dan dipanjanginnya bisa nyambung walaupun entah nyambungnya disambung-sambungin, tapi saya perhatikan gitu ya bahwa kalau mau dibikin satu materi bahasa Inggris itu tuh eh, bisa gitu ya. Nah, jadi real leaders di sini R-nya itu adalah relationship, E-nya adalah equipping, ya kan? A-nya adalah attitude, kemudian L-nya adalah leadership. Jadi mengembangkan leaders menjadi seorang pemimpin yang membangun relationship, yang memberikan memperlengkapi equipping, yang mempunyai attitude. Attitude apa? Attitude seorang leader, yaitu attitude kepemimpinan. Gitu ya. Jadi mengembangkan leader itu ya. Ini slide ini ya. Oke. Kemudian kita lihat nih poin-poinnya. Setiap orang itu punya penghalang di dalam hidupnya. Bapak Ibu, Saudara, mau suka nggak suka, terima nggak terima, setiap kita punya penghalang di dalam hidup. Oke, udah. Oke, thank you ya. Udah hilang. Udah gini ya. Jadi setiap kita itu punya penghalang. Kita ini bukan Tuhan. Kita ini nggak sempurna. Ya, kemudian apa lagi? Penghalang-penghalang itu ternyata nggak hilang seiring dengan usia bertambah, dengan jabatan yang semakin tinggi, itu nggak hilang gitu. Oke, kemudian apa lagi? Masalahnya di sini bukanlah apakah Bapak Ibu punya penghalang atau enggak. Ya kan ya? Jadi kalau ada yang bilang, Pak saya nggak punya penghalang Pak sebenarnya, ya, oke nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan poin pertama dibilang setiap orang punya penghalang. Tapi masalahnya bukan soal punya penghalang atau enggak, masalahnya adalah yang keempat, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dengan penghalang-penghalang tersebut. Itu poin pentingnya gitu ya. Oke, ya, lihat lagi yang berikutnya. Nah, jadi key points berikutnya itu adalah begini. Level kepemimpinan Bapak Ibu menentukan level komsel Bapak Ibu. Prinsip ini mengajarkan Bapak Ibu untuk memiliki hasrat menjadi seorang leader. Jadi seorang leader itu nggak bisa cuma karena diberikan cap atau ditunjuk, kamu jadi leader ya udah jadi leader. Harus punya hasrat, punya passion. Jadi kalau dibilang hasrat atau passion itu betul-betul dijiwai, dipikirin gitu ya. Jadi kalau malam mau tidur itu tuh, kalau punya passion itu ya dipikirin jadi semangat. Kalau ketemu hambatan, jadi tantangan kalau dia punya passion. Tapi kalau dia nggak punya passion, dia ketemu hambatan, dia akan merasa itu menjadi penghalang dan dia akan stop, gitu ya. Saya ulangi nih ya. Kalau seseorang punya passion, punya hasrat untuk jadi seorang leader, dia itu pada saat ketemu hambatan, hambatan itu menjadi tantangan buat dia. Misalnya hambatannya apa? Ada orang-orang yang nggak suka sesama leader, saingan, kompetisi, main tusuk belakang gitu ya. Kalau dia punya passion menjadi seorang leader, maka itu menjadi tantangan buat dia bagaimana dia bisa menang dari sana. Tapi kalau dia nggak punya hasrat, dia nggak punya passion di dalam kepemimpinan, maka waktu dia ketemu hambatan itu, dia merasa bahwa hambatan itu menjadi penghalang buat dia, dan dia bilang, udah deh nyerah aja, berarti gua nggak cocok jadi leader. Gitu responnya. Gitu ya. Oke, yang ketiga nih, kepemimpinan Bapak Ibu menentukan besarnya komsel Bapak Ibu. Pertumbuhan kepemimpinan Bapak Ibu menunjukkan pertumbuhan komsel Bapak Ibu. Oke, saya stop dulu ya materinya. Saya mau lihat dulu begini ya. Biar Ibu lihat ya.
mengenai materi ini konsepnya. Ini adalah level kepemimpinan Bapak Ibu. Oke, ini adalah komsel Bapak Ibu. Ya kan ya, gitu ya. Lihat ya, gapnya cuma segini nih. Jadi kalau misalnya level kepemimpinan ini nggak Ibu Bapak Ibu kembangkan, maka komsel Bapak Ibu tuh cuma bisa berkembang sampai sini aja. Nggak bisa lebih. Begitupun juga di kantor, kalau Bapak Ibu jadi bos di kantor punya anak buah, orang akan bilang gini, kok divisi lu nggak berkembang-berkembang ya? Kalau misalnya ada orang bilang begitu, itu yang dicek adalah level pemimpinnya siapa. Jadi, kalau misalnya level Bapak Ibu ada di sini, komsel Bapak Ibu ada di sini, Ibu sedang kembangkan komsel Bapak Ibu, levelnya akan bisa cuma naik sampai sini, udah. Nggak bisa naik lagi. Oke? Sehingga apa akibatnya? Anggota komsel Bapak Ibu akan merasa, gue udah nggak bisa lagi berkembang, udah mentok. Karena inilah yang menjadi penghalang, level pemimpinnya. Bagaimana caranya supaya levelnya ini bisa bertambah? Pemimpinnya levelnya harus dinaikin. Sehingga gapnya makin besar. Jadi level si pengikutnya, anggotanya, dia semakin bisa naik lagi. Gitu ya, paham ya? Jadi materi ini mengajarkan begitu, bahwa penghalang di dalam satu organisasi itu adalah level pemimpinnya. Jadi selama pemimpinnya itu levelnya tidak dinaikkan, levelnya tidak dikembangkan, maka level anggotanya atau level organisasinya tidak akan pernah berkembang. Nah, jadi masalahnya nih, kalau Bapak Ibu selama ini ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa komsel saya tuh nggak berkembang-berkembang yang join? Kan kalau kita dicek masing-masing gitu ya, to be fair nih, masing-masing apakah antara 40 sampai 50 orang. Tapi kenapa yang join di komsel itu ada yang cuma 5 orang, 7 orang gitu ya, ada yang 16 orang, ada yang 20 orang gitu ya kan ya. Terus yang 7 atau 8 ini berusaha untuk menaikkan dia sampai ke level tinggi gitu, kok nggak naik-naik gitu ya kan ya. Nah, itu yang tadi yang saya bilang, konsep ini tadi. Paham ya? Jadi nanti kita akan belajar dari sini ya, mengenai bagaimana apa namanya menghalang ini nih. Oke. Sekarang kita lihat true story. Saya bacakan aja ya, karena Bapak Ibu ada yang pakai HP. Jadi saya bacakan aja supaya bisa menyimak ya, karena kecil urusannya kalau pakai HP. Tapi tolong disimak ya, supaya kita bisa belajar dari ini ya, dari apa namanya, dari story ini. Story-nya begini. Pada tahun 1930, dua bersaudara muda bernama Dick dan Morris pindah dari New Hampshire ke California untuk mencari impian orang-orang Amerika. Mereka baru saja lulus SMA dan mereka melihat sedikit peluang saat mereka jalan pulang ke rumah. Jadi, mereka langsung menuju Hollywood di mana mereka akhirnya menemukan pekerjaan di set studio film. Lihat ya, tahun 30 ada dua kakak beradik muda, mereka baru saja lulus SMA, namanya Dick and Morris. Mereka pindah dari New Hampshire ke California. Jadi dua orang ini, kakak beradik ini, lihat dia cuma tamatan SMA. Setelah lulus SMA, mereka cari kerja, ya, dan akhirnya mereka kerja di suatu set studio film. Ya, udah simpan dulu itu ya. Oke. Setelah beberapa lama, semangat kewirausahaan dan ketertarikan mereka pada industri hiburan mendorong mereka untuk membuka teater di Glendale, sebuah kota sekitar 5 mil timur laut Hollywood. Tetapi, terlepas dari semua upaya mereka, dua kakak beradik ini tidak dapat membuat bisnis itu menguntungkan. Selama 4 tahun mereka menjalankan teater, mereka tidak dapat secara konsisten menghasilkan cukup uang untuk membayar sewa 100 dolar sebulan yang diminta oleh pemilik apartemen mereka. Keinginan dua kakak beradik ini untuk sukses kuat. Jadi, mereka terus mencari peluang bisnis yang lebih baik. Nah, 7 tahun kemudian, pada tahun 1937, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang berhasil. Mereka membuka restoran drive-in kecil di Pasadena yang terletak di timur Glendale. Orang-orang California Selatan telah menjadi sangat bergantung pada mobil mereka, dan budaya mereka berubah untuk mengakomodasi itu, termasuk bisnisnya. Restoran drive-in adalah fenomena yang muncul di awal tahun 30-an dan menjadi sangat populer. Alih-alih diundang ke ruang makan untuk makan, pelanggan akan berkendara ke tempat parkir
di sekitar sebuah restoran kecil, memesan dengan karhop, dan menerima makanan di nampan tepat di mobil mereka. Makanan tersebut disajikan di atas piring buatan Cina, lengkap dengan peralatan gelas dan peralatan logam. Itu adalah ide yang tepat waktu dalam masyarakat yang menjadi lebih cepat dan semakin mobile. Ya, jadi artinya gini, di tahun 37 itu, zaman itu restoran itu makan di tempat semuanya. Tiba-tiba ada orang, si Dick dan Morris ini bikin satu terobosan bahwa makan itu bisa di mobil. Caranya gimana? Pesannya lewat drive-in. Jadi daripada orangnya makan di dalam restoran, pelayan restorannya yang datengin ke mobil, pesan apa, nanti makanannya diantar. Kira-kira gitu ya. Dan itu menjadi satu fenomena di tahun itu, di mana jadi populer bahwa orang makan di mobil, ya. Restoran drive-in Dick and Morris ini sukses besar. Pada tahun 1940, 10 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk memindahkan operasi ke San Bernardino, sebuah kota kelas pekerja 50 mil timur Los Angeles. Mereka membangun fasilitas yang lebih besar dan memperluas menu mereka dari hotdog, kentang goreng, dan susu kocok, hingga memasukkan sandwich daging sapi dan babi panggang, hamburger, dan barang-barang lainnya. Bisnis mereka meledak. Penjualan tahunan mencapai $200.000. Dan dua kakak beradik ini mendapati diri mereka membagi laba $50.000 setiap tahun. Jumlah yang menempatkan mereka dalam elit keuangan kota. Pada tahun 1948, intuisi mereka memberitahu bahwa waktu sedang berubah. Jadi saat mereka naik itu kan tahun 37. Jadi 11 tahun kemudian, ternyata bisnisnya udah mulai berubah nih. Mereka melakukan modifikasi pada bisnis restoran mereka. Mereka menghilangkan karhop dan mulai hanya melayani pelanggan yang datang langsung. Dan mereka juga merampingkan segalanya. Mereka mengurangi menu mereka dan fokus pada penjualan hamburger. Mereka menghilangkan piring, peralatan gelas, peralatan logam. Kemudian apa? Beralih ke semuanya produk kertas. Mereka mengurangi biaya dan harga yang mereka kenakan kepada pelanggan. Mereka juga menciptakan apa yang mereka sebut sistem layanan cepat. Dapur mereka menjadi seperti jalur perakitan, di mana setiap orang fokus pada layanan dengan kecepatan. Tujuan mereka adalah memenuhi pesanan setiap pelanggan dalam waktu 30 detik atau kurang. Cepat sekali ya, 30 detik ya. Dan mereka berhasil. Pada tahun pertengahan 1950-an, pendapatan tahunan mencapai 350.000 US dollar. Dan pada saat itu, Dick dan Morris membagi laba bersih naik dari 50.000 dolar per tahun menjadi 100.000 dolar per tahun. Oke, itu ya ceritanya ya. Nah, sekarang lihat di sini. Menurut Bapak Ibu, lihat ya, menurut Bapak Ibu itu, apa yang membuat dua kakak beradik ini sukses? Ya, bahwa mereka itu berinovasi kan. Mereka tidak lelah untuk mereka mencoba. Mereka gagal di satu, mereka bangkit lagi, kemudian mereka mencoba lagi sampai akhirnya mereka ketemu satu bisnis, ya kan ya, bisnis makanan. Nah, sekarang coba nomor 2. Menurut Bapak Ibu nih, apa yang terjadi dengan bisnis mereka? Berkembang kan? Naik terus gitu ya. Tetapi dalam 11 tahun bisnisnya berubah total, yang tadinya drive-in menjadi makan di tempat, dine-in gitu ya. Nah, sekarang saya tanya deh, ini aja yang bisa chat nih ya. Dalam skala 1 sampai 10, menurut Bapak Ibu tuh, 1 yang terburuk, 10 adalah yang terbaik. Bapak Ibu kasih nilai berapa buat kakak beradik ini? Di dalam mereka menjadi pemimpin di dalam menjalankan usaha mereka. Silakan Bapak Ibu boleh di chat, saya bisa lihat. Dari level 1 sampai 10, Bapak Ibu kasih level berapa untuk masing-masing kakak beradik itu ya. 1 terburuk, 10 terbaik. Saat mereka mencoba untuk mereka itu bangkit lagi dan mereka bikin inovasi, ya kan, sampai mereka punya profit itu besar, sampai mereka ada di level keuangan yang tertinggi. Ada? 9, oke, terima kasih Ade, thank you. Ade bilang 9, ya. Memangnya kalau di sini ya, oke banget ya dia ya. Mereka hanya lulusan SMA, tapi bisa menghasilkan duit sebanyak itu, mereka sampai masuk ke dalam elit keuangan di zaman itu ya. Oke, 8, Resa 8, Andi 9, oke, thank you. Ada lagi, Bapak Ibu? Kasih level berapa? Oh, Ibu Bisyang 9, oke, thank you Ibu Bisyang. Felix juga 9, Christopher 8, Ibu Christine 8 sampai 9, oke. Itu ya. Nah, sekarang lihat ya bahwa Bapak Ibu memilih
memberikan nilai yang tinggi ya. Nah, sekarang kita lihat ya, story di balik story itu tuh apa? Oke. Oh, Grace malah 7 sampai 8. Buruk sekali Grace kasihnya. Padahal mereka bagus loh, bisa ngenaikin profitnya besar gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita lihat ya. Apa story-nya di balik story ini? Di balik story ini adalah begini. Lihat ya. Ternyata siapa sih dua kakak beradik ini? Ya, lihat nih ya. Di depan gedung mereka ada sebuah tanda neon yang bertuliskan hamburger McDonald. Dick dan Maurice McDonald telah mendapatkan jackpot Amerika yang hebat. Apa yang terjadi selanjutnya? Keluarga McDonald tidak pernah melangkah lebih jauh karena kepemimpinan mereka yang lemah menutup kemampuan mereka untuk sukses. Benar bahwa McDonald bersaudara aman secara finansial. Mereka adalah salah satu perusahaan restoran paling menguntungkan di Amerika, dan mereka merasa kesulitan menghabiskan semua uang yang mereka hasilkan. Kejeniusan mereka ada dalam layanan pelanggan dan organisasi dapur. Jadi, dua kakak beradik ini jago bikin bagaimana menghasilkan makanan di dapur dan bagaimana mereka melayani pelanggan. Begitu ya. Ini kejagoan mereka nih, ya. Tetapi bakat itu mengarah pada terciptanya sistem baru pelayanan makanan dan minuman. Faktanya, bakat mereka begitu dikenal luas di kalangan layanan makanan, sehingga orang-orang mulai menulisnya dan berkunjung dari seluruh negeri untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode mereka. Pada satu titik, mereka menerima sebanyak 300 telepon dan surat setiap bulan. Itu membawa mereka pada ide untuk memasarkan konsep McDonald's. Ide restoran waralaba bukanlah hal baru. Jadi ide mereka itu akhirnya menjadi konsep untuk waralaba atau franchise gitu ya. Sudah ada selama beberapa dekade konsep franchise itu. Bagi McDonald bersaudara, ini tampak seperti cara menghasilkan uang tanpa harus membuka restoran sendiri. Pada tahun 1952, mereka memulai, tetapi upaya mereka gagal total. Alasannya sederhana, mereka kekurangan kepemimpinan yang diperlukan untuk membuatnya efektif. Dick dan Maurice adalah pemilik restoran yang baik. Mereka memahami cara menjalankan bisnis, membuat sistem mereka efisien, memotong biaya, meningkatkan keuntungan. Mereka pintar sana, pandai. Mereka adalah manajer yang efisien. Jadi mereka ini adalah pengelola manajer, ya, yang efisien. Artinya bisa biayanya nggak tinggi gitu ya. Tapi ini poin pentingnya, mereka bukan pemimpin. Beda antara manajer sama pemimpin. Paham ya? Coba kalau saya tanya deh, apa yang membedakan antara manajer dan pemimpin? Apa yang membedakan manajer dan leader? Ayo Bapak Ibu ada? Saya bisa lagi kita diskusi lagi di chat. Apa yang membedakan antara leader dan manajer? Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tadi kasih skor 9 gitu ya, bahwa ternyata Dick dan Maurice itu adalah seorang manajer, bukan seorang pemimpin. Pertanyaan saya nih, apa yang membedakan antara pemimpin dan manajer? Ada yang mau kasih di chat? Silakan Bapak Ibu. Visi jangka panjang leader. Betul. Ya, ini salah satunya ya. Bahwa yang membedakan adalah manajer tidak punya visi. Leader punya visi. Nah, visi itu apa? Sesuatu untuk merubah, membawa organisasi menjadi lebih besar. Itu adalah leader. Kalau kata Reza Lastri, kalau pemimpin punya visi, kalau manajer cuma memanage. Betul, ya kan ya? Jadi, leader itu memiliki visi, manajer itu pengelola. Jadi, apa yang menjadi visi seorang leader, itu dikelola oleh manajer. Makanya, manajer itu bukan seorang leader, gitu ya. Jadi, bisa beda nih ya, antara leader dan manajer. Yang kita bicarakan di sini adalah leader. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ternyata didapati bahwa hanya seorang manajer, ya, di dalam Komsel, di dalam kepemimpinan ini gitu ya. Oke. Thank you ya Reza dan Bro Ian ya untuk masukannya ya. Oke. Nah, kemudian bilang ini kan, di puncak kesuksesan mereka, Dick dan Maurice mendapati diri mereka bertentangan dengan penghalang tadi tuh ya, yang penghalang tadi itu ya, yang pemimpin yang untuk mengatasi penghalang dirinya. Jadi dua kakak beradik ini mereka mencari tahu gitu ya, mencari cara bagaimana mereka mengatasi itu. Oleh sebab itu mereka bermitra dengan seorang pemimpin. Jadi mereka menyadari bahwa ternyata mereka itu bukan seorang pemimpin, mereka hanya seorang manajer.
seorang manajer yang pandai mengelola dapur dan pandai mengelola pelanggan. Makanya pelanggan happy, dapur cepet banget gitu ya. 30 detik buat saya tuh nyiapin makanan cepet loh, ya kan ya. Karena saya pernah usaha di situ ya, pernah usaha kafe ya. Jadi saya bisa memahami itu bagaimana membuat itu menjadi seperti apa namanya, seperti pabrik gitu ya, seperti ban berjalan gitu. Saya sih bilang ini hebat ya. Oke, pada tahun 1954, kedua bersaudara itu bertemu dengan seorang pria bernama Ray Kroc yang merupakan seorang pemimpin. Jadi Kroc telah menjalankan perusahaan kecil yang ia dirikan, yaitu menjual mesin untuk membuat milkshake. Jadi ternyata nih bahwa McDonald's itu kan salah satu menunya adalah milkshake kan. Ternyata mesin buat pembuat milkshake itu suppliernya adalah Kroc ya. Jadi ternyata supplier mesin milkshake-nya McDonald's itu adalah Ray Kroc yang punya. Nah, jadi disitulah bagaimana Dick dan Maurice itu bertemu dengan Ray Kroc gitu ya. Dia tahu tentang McDonald's ya kan ya, gitu ya. Kemudian apa? Begitu dia mengunjungi outlet itu, dia mendapat visi tentang potensinya. Lihat nih, itulah bedanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin, begitu dia ditaruh di dalam satu organisasi, dia langsung tahu apa yang terjadi, dia langsung bisa tahu apa yang harus diperbaiki, dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Itulah yang disebut visi. Dan bagaimana seorang pemimpin itu membawa organisasinya ke level yang baru lagi sesuai dengan visinya dia. Gitu ya. Nah, kemudian dia bilang apa? Dalam benaknya Ray Kroc, dia bisa melihat restoran yang tersebar di seluruh negeri di ratusan area. Dia segera membuat kesepakatan dengan Dick dan Maurice, dan pada tahun 1955 dia membentuk McDonald's System Incorporation. Kemudian disebut sebagai McDonald's Corporation. Kroc segera membeli hak franchise itu supaya ia bisa menggunakannya sebagai model dan prototipe untuk menjual franchise yang lain. Kemudian dia mulai berkumpul untuk menjadi tim dan membangun organisasi menjadikan McDonald's itu sebagai entitas nasional. Dia merekrut dan mempekerjakan orang-orang paling tajam yang bisa dia temukan, dan seiring dengan bertambahnya ukuran dan kemampuan timnya, orang-orangnya mengembangkan rekrutan tambahan dengan keterampilan kepemimpinan. Lihat di sini ya, inilah bedanya seorang leader dan seorang manajer. Seorang leader, begitu dia masuk ke dalam organisasi itu, dia bisa tahu apa yang terjadi, dia langsung tahu bagaimana cara memperbaikinya. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ray Kroc, dia merekrut orang-orang yang paling tajam, ya kan ya, artinya yang sesuai dengan talenta, yang dan dia ditaruh di tempat di mana yang diperlukan, itu adalah kemampuan seorang leader. Manajer tidak tahu itu, manajer tahunya disuruh, kamu kerjakan ini, dia kerjain, selesai. Kamu kerjakan ini, dia kerjain, selesai gitu ya. Tapi kalau dia bisa berinovasi, menemukan cara yang lebih baik, itulah seorang leader. Oke? Di tahun-tahun awal, Kroc banyak berkorban. Meskipun dia berusia pertengahan 50-an, dia bekerja berjam-jam seperti ketika dia pertama kali memulai bisnis 30 tahun sebelumnya. Dia menghilangkan banyak embel-embel di rumah. Selama 8 tahun pertamanya bersama McDonald's, dia tidak menerima gaji. Tidak hanya itu, dia secara pribadi meminjam uang dari bank dan menggunakan asuransi jiwanya untuk membantu menutupi gaji beberapa pemimpin kunci yang dia inginkan di tim, mengorbankan dan kepemimpinannya terbayar. Pada tahun 61, senilai 2,1 juta dolar, Kroc membeli hak eksklusif McDonald's dari dua kakak beradik ini. Dan dia melanjutkan untuk mengubahnya menjadi sebuah institusi Amerika dan entitas global. Penghalang dalam kehidupan dan kepemimpinan Ray Kroc jelas jauh lebih tinggi daripada Dick dan Maurice. Ya, jadi lihat nih ya, Bapak Ibu ya, yang tadi yang saya bilang kan, kenapa Ray Kroc itu mau dia minjem uang ke bank? Kenapa dia mau menggunakan asuransi jiwanya untuk menutup gaji pegawainya? Kenapa dia mau mengorbankan itu? Karena dia punya passion. Seorang leader harus punya passion. Kalau dia punya passion, ketemu hambatan seperti begini kan, seperti Ray Kroc ini, menjadi tantangan buat dia, dan dia mau berkorban. Seorang leader yang tidak mau berkorban buat organisasinya, buat orang-orangnya, itu perlu direnungkan apakah Bapak Ibu punya passion nggak sebagai leader. Itu ya, oke. Okay? Pada tahun-tahun, Dick dan Maurice mencoba mewaralabakan sistem layanan makanan mereka, mereka berhasil menjual konsep tersebut hanya kepada 50 pembeli, ya kan ya. Hanya 10 di antaranya yang benar-benar akhirnya buka restoran. Menyedihkan ya.
Dan bahkan di perusahaan kecil, kepemimpinan dan visi mereka yang terbatas menjadi penghalang. Misalnya, ketika waralaba pertama mereka, Neil Folix dari Phoenix, memberitahu dua kakak beradik ini bahwa dia ingin menelpon restorannya McDonald's. Tanggapan Dick apa? Untuk apa? McDonald's tidak ada artinya di Phoenix gitu ya. Jadi waktu Neil Fox ini bilang saya mau buka McDonald's di Phoenix, ngomongnya sama Dick and Morris ini malah responnya ngapain buka McDonald's di Phoenix ya kan gitu. Nah, kemudian apa? Di sisi lain, penghalang kepemimpinan dalam kehidupan Ray Kroc sangat tinggi. Antara tahun 55 sampai 59, Kroc berhasil membuka 100 restoran. Hebat ya. Karena haknya udah dibeli tadi kan ya, dengan 2,7 juta dolar itu. 4 tahun setelah itu, malah buka lagi 500 McDonald's. Ya kan ya, saat ini mungkin udah di era tahun 2000-an, ya, itu sudah ada 21.000 restoran McDonald's di 100 negara. Ya, nah inilah yang membedakan antara Ray Kroc dan Dick dan Morris. Ya, itulah story behind the story, ya. Jadi ternyata di balik itu bahwa sebenarnya tuh Dick dan Morris itu tidak punya kepemimpinan. Jadi kalau boleh diulang, mungkin level kepemimpinan mereka itu bukan 9 lagi, tetapi cuma 5 gitu ya, cuma 4. Karena ternyata mereka ini hanya seorang manajer. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa ternyata nih sukses tanpa leadership gitu ya. Jadi, sukses tanpa leadership itu gini, bahwa level leadership Bapak Ibu menentukan level Komsel. Jadi materi ini mengajarkan Bapak Ibu harus memiliki hasrat untuk menjadi seorang leader. Jadi kepemimpinan Bapak Ibu menentukan besarnya Komsel Bapak Ibu. Pertumbuhan kepemimpinan Bapak Ibu menunjukkan pertumbuhan Komsel Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah poin-poin yang diulangi tadi di belakang. Bapak Ibu harus punya hasrat, harus punya passion. Ini adalah levelnya Bapak Ibu, ini levelnya Komsel. Kalau level Komsel mau naik lebih tinggi, Bapak Ibu dulu yang harus naik dulu lebih tinggi. Baru dia bisa naik, begitu seterusnya gitu ya. Nah itulah sebabnya saya bilang sama Bapak Ibu tuh ya, jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar, cari buku, baca, luangkan waktu, cari seorang mentor, leader, supaya diasah, ngomong gitu ya. Nah, oke. Nanti kita bahas lagi ya soal tadi ya. Jadi sukses tanpa leadership itu begini ya. Kesuksesan berada dalam jangkauan semua orang. Kenapa saya bilang kasih judulnya sukses tanpa leadership? Dick dan Morris itu mereka sukses, tetapi mereka sukses tanpa leadership karena mereka hanya seorang manajer. Kesuksesan berada dalam jangkauan semua orang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa sukses, gitu ya. Tetapi kesuksesan pribadi tanpa kemampuan kepemimpinan hanya membawa efektivitas yang terbatas, gitu ya. Bahwa pengaruh seseorang hanya sebagian kecil dari apa yang bisa terjadi dengan kepemimpinan yang baik. Semakin besar Bapak Ibu kapasitas komselnya, semakin Bapak Ibu membutuhkan kepemimpinan. Paham sampai sini ya? Jadi Bapak Ibu kalau selama ini bertanya-tanya, kenapa yang ikut komsel saya itu orangnya sedikit? Ini perlu dikembangkan. Berarti Bapak Ibu perlu mengembangkan lagi kapasitas kepemimpinan Bapak Ibu. Kalau kapasitas kepemimpinan Bapak Ibu itu diperluas kapasitasnya, diperbesar kapasitasnya, maka komsel itu akan otomatis besar. Ya, jangan memikirkan bagaimana besarnya dengan mengundang pembicara dari luar gitu ya. Karena itu hanya sementara, itu hanya gimmick. Tapi yang dibutuhkan adalah seorang pemimpin. Apapun yang Bapak Ibu akan capai dibatasi oleh kemampuan Bapak Ibu untuk memimpin orang lain. Jadi materi ini mengatakan bahwa tingkat efektivitas Bapak Ibu ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan Bapak Ibu. Semakin rendah kemampuan Bapak Ibu untuk memimpin, semakin rendah potensi Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat exercise-nya ya. Bapak Ibu pernah tahu nggak Bapak Ibu? Saya stop dulu ya ini ya. Bapak Ibu pernah tahu nggak bagaimana Jepang itu membawa ikan? Kalau zaman saya dulu ya, saya begini ya. Orang Jepang itu mengambil ikan di laut dalam kondisi mati, diolah oleh mereka udah busuk, gitu ya. Oleh sebab itu mereka ganti metode. Mereka bikin tangki di kapal. Jadi selama mereka itu ngambil di laut itu ditaruh tangki itu. Nah di tangki itu ternyata mereka lihat nih. Jadi ada ikan itu yang dibiarin apa namanya di tangki itu. Ternyata ikan kecil dikejar-kejar sama ikan besar. Waktu di tangki itu ikan itu jadi tambah besar gitu loh ikannya. Nah kemudian akhirnya apa? Si orang Jepang ini tidak putus asa sampai di sana.
bagaimana supaya benar-benar fresh nih ikannya. Dia bikin pabrik di kapal. Jadi ikan yang diambil dari laut langsung diproses, langsung diolah, masuk ke kaleng, langsung udah jadi. Bayangin ya, sangat fresh gitu ya. Nah, itulah yang orang Jepang lakukan. Nah, karena exercise ini mengenai ikan di dalam tangki. Oke, nih ikan di dalam tangki ya. Sekarang lihat ya, penggemar ikan ya. Jadi kalau lihat di sini penggemar ikan profesional dan amatir tahu bahwa tangki besar membuat ikan besar. Ini kadang-kadang yang sulit bisa diterima gitu ya. Maksudnya, Bapak Ibu pernah lihat cupang nggak gitu? Kenapa cupang itu nggak besar-besar? Karena ditaruhnya dia di toples ya kan ya, toples kecil. Jadi kalau penggemar ikan tuh percaya begini loh. Coba pindahin ikan yang telah berada di dalam botol kecil ke tangki yang lebih besar dan ia mulai tumbuh. Meskipun diberi makan dengan jumlah makanan yang persis sama dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tangki yang lebih besar, entah bagaimana, memberi isyarat kepada ikan, kamu harus bertambah besar. Sebuah mangkuk kecil bertuliskan, kamu harus tetap kecil. Jadi metafora ikan ini berlaku untuk individu atau organisasi tempat kita bekerja, gitu ya. Mangkuk ikan mewakili kemampuan leadership seorang leader. Ya, jadi saya konsisten melihat para leader yang menciptakan mangkuk kecil bagi karyawan melalui banyak pesan dengan harapan minimal sebagian besar terikat oleh kemampuan mereka sendiri sebagai leader. Jarang seorang karyawan akan tumbuh melampaui batasan mangkuknya sehingga mengakibatkan tingkat kepuasan bekerja akan rendah. Gitu ya. Para karyawan menyimpan energi kreatif mereka dan mereka hanya pergunakan itu untuk kegiatan di luar keluarga dan hobi. Gitu ya, lus-lus. Oke, jadi maksudnya begini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita seorang leader itu memberikan mangkuk kecil kepada bawahan kita atau tim kita atau organisasi kita itu, dia akan segitu aja, akan kecil. Ya kan ya. Tapi kalau dia punya potensi, maka potensi dia itu akan dia besarin di luar. Jadi Bapak Ibu akan kehilangan orang yang bagus di dalam organisasi Bapak Ibu. Gitu ya, akan kehilangan. Tapi kalau Bapak Ibu kasih kesempatan untuk mereka itu berkembang, kasih kolam yang besar, maka mereka menjadi besar. Paham ya sampai di sini ya maksudnya ya. Jadi ikan dalam tangki itu adalah begini kan. Kalau Bapak Ibu kasih kesempatan kepada organisasi, kepada bawahan Bapak Ibu untuk mereka bisa berkembang, mereka akan berkembang. Tapi berkembangnya mereka tergantung levelnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu levelnya 10 misalnya, ya sudah dia berkembangnya hanya maksimal 10. Mereka nggak bisa menyamai Bapak Ibu, mereka hanya bisa mungkin di 8. Karena kalau mereka menyamai Bapak Ibu di level 10 juga, Bapak Ibu udah nggak ada di situ. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu naik levelnya menjadi 15, maka levelnya dia naik lagi menjadi 13 gitu. Begitu seterusnya ya. Oke. Sekarang kita lihat ya, faktor penghalang di dalam prinsip penghalang ini ya. Ada disebutnya tunnel vision. Jadi tunnel vision itu gini, ketidakmampuan seseorang melihat dirinya bisa jauh lebih maju daripada dirinya sekarang. Jadi ya faktor penghalang di dalam penghalang seorang pemimpin itu adalah gini, dia merasa bahwa dia nggak bisa maju. Udah kemampuan saya cuma sampai di sini aja, gitu ya. Nomor satu nih. Yang kedua, myopic thinking. Jadi myopic thinking itu gini, dia hanya bisa berpikir terlalu kecil dan sempit. Hanya bisa membereskan satu masalah atau nggak sama sekali. Bapak Ibu tahu ini punya anak buah seperti ini, kalau dikasih satu dia bisa, itu pun lama dia beresinnya. Tapi kalau udah dikasih dua, dia udah bingung, ya kan ya. Nah itulah tipenya myopic thinking ya. Yang ketiga, unresolved personal problems. Jadi ini adalah masalah dengan keluarga di rumah, masalah keuangan atau kesehatan. Jadi seorang leader nggak bisa berkembang karena dia terikat, terrantai atau apa ya, terbelenggu dengan masalah keuangan dan kesehatan. Dan itu datangnya dari rumah, gitu ya. Yang keempat nih, karakter issue. Jadi empat ini adalah seorang pemimpin itu penghalang untuk dia bisa maju, dia punya masalah integritas. Ya kan? Seseorang yang membahayakan standar moral dan etika. Ini karakter issue. Jadi karakter issue itu gini kan, untuk dia bisa mendapatkan sesuatu segala cara dihalalkan. Jadi dia sangat tidak punya standar moral dan etika. Yang kelima, kompetensi concerns ya. Yang lima ini seseorang tidak meningkatkan kemampuannya padahal itu yang dibutuhkan untuk maju. Jadi dia itu tidak mau memang itu ya. Berarti dia punya kompetensi, punya masalah kompetensi gitu ya. Dia nggak mau untuk dia meningkatkan. Yang keenam,
limited exposure. Seseorang hanya bergaul dengan orang itu aja. Ya, ini ya, hati-hati ya. Di Komsel bisa begitu loh. Seorang leader hanya bergaul dengan orang itu aja, makanya dia nggak berkembang. Itu yang disebut, inilah yang menjadi penghalang. Kalau seseorang dia bergaul dengan orang itu aja, maka levelnya tidak pernah naik. Kalau dia mau naik, dia harus bergaul dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Dia bilang bahasanya nggak nyambung, Pak. Makanya perlu belajar. Ya kan? Makanya perlu menambah ilmu supaya saat bertemu dengan orang-orang itu bisa nyambung ngomongnya. Oke? Yang ketujuh, frequent exposure to the wrong people gitu ya. Tujuh ini gini. Orang-orang yang hobinya sering mengkritik, nggak pernah mendukung, cenderung mengatur Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang taunya cuma kritik Bapak Ibu aja, maka Bapak Ibu sulit untuk berkembang, gitu ya. Yang kedelapan, not believing in yourself. Jadi yang kedelapan itu harga diri dan percaya diri nggak cukup untuk nambah pengetahuan Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu berteman dengan level yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu nggak pede nomor 8. Bapak Ibu nggak pede untuk ngobrol dengan orang yang lebih tinggi. Ini saya alamin dulu waktu saya di Citibank itu ya. Kan karena saya bukan lulusan Amerika, bahasa Inggris saya terbatas gitu. Disitulah saya nggak bisa bergaul dengan para direksi. Jadi kalau kita ada gathering, kita ada celebration gitu, mereka akan tanya gitu ya. Dia akan tanya saya siapa, dari mana gitu. Atau bos saya ngenalin saya, ini Simon, dia dari area operation, he's looking after credit initiation gitu-gitu kan ya. Setelah itu kan saya harusnya ngomong kan. Nah, inilah kalau orang yang nggak pede, saya bisa keringetan loh ikannya. Tapi maksud saya, ini contoh aja, tapi saya nggak. Cuma waktu itu, karena saya tahu saya punya exposure untuk ketemu sama para direksi, saya belajar bahasa Inggris, saya belajar pengetahuan. Jadi waktu orang itu ngomong soal ekonomi global, saya bisa ngikutin. Saat orang-orang itu ngomong soal apa namanya, soal politik, saya bisa ngikutin gitu loh. Ya kan ya. Nah, itu yang membuat saya jadi percaya diri ya. Yang kesembilan, wrong environment. Jadi lingkungan yang membuat kemampuan Bapak Ibu ditekan. Jadi kalau Bapak Ibu berada di lingkungan yang terus-menerus mengatakan, udahlah, lu nggak bakal bisa berkembang lah. Udahlah, segitu aja lah, udah bersyukur aja lah, udah bagus dapat uang, udah nggak usah macem-macem deh gitu, ya kan? Nah, itu yang menjadi penghalang. Oke, sekarang lihat pengangkat penghalang seorang pemimpin. Ya, jadi ada penghalang di dalam hidup Bapak Ibu yang tidak dapat Bapak Ibu angkat sendiri. Ingat nih ya, ada penghalang yang bisa Bapak Ibu selesaikan. Tetapi ada penghalang yang Bapak Ibu nggak bisa selesaikan. Jadi Bapak Ibu butuh orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah leader lain. Jadi kadang penghalang itu mendatangi Bapak Ibu di waktu yang lain, Bapak Ibu yang harus menemukan penghalang itu. Ya, tapi apapun yang terjadi, Bapak Ibu nggak bisa naik level sendirian. Nah, pengangkat penghalang selalu memperlihatkan 3 kualitas untuk membantu orang lain naik ke level yang lebih tinggi. Ya. Jadi gini ya. Bapak Ibu ada penghalang-penghalang tertentu yang Bapak Ibu tidak bisa ngilangin sendiri. Bapak Ibu perlu orang lain, yaitu siapa? Seorang leader lain. Bagaimana tandanya seorang leader ini bisa mengangkat penghalangnya Bapak Ibu? Ada 3 tandanya ini ya. Lihat, yang pertama adalah orang itu bisa mengangkat Bapak Ibu dengan perkataannya. Oke? Itu ya. Artinya apa? Orang ini memotivasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu berada di satu lingkungan, ketemu dengan seorang leader yang tidak pernah menjatuhkan Bapak Ibu, yang bisa mengangkat Bapak Ibu terus, memberikan motivasi, itu artinya orang ini adalah leader lain yang perlu untuk mengangkat penghalang Bapak Ibu. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua, bahwa orang itu bisa mengembangkan potensi Bapak Ibu. Ya, dia punya komitmen yang tinggi. Jadi Bapak Ibu merasa kalau ada dia bisa berkembang. Ya, selain dikasih motivasi, Bapak Ibu bisa berkembang gitu kan ya. Nah, yang ketiga nih, orang itu bisa kasih kesempatan buat Bapak Ibu naik. Disuruh dicoba gitu. Nah, jadi Bapak Ibu berkorban untuk orang lain agar orang lain bisa naik level. Jadi artinya tuh kalau Bapak Ibu tuh ketemu sama leader yang mau berkorban demi Bapak Ibu, dialah yang menjadi leadernya Bapak Ibu untuk mengangkat penghalang. Suatu saat Bapak Ibu lakukan hal yang sama terhadap anggotanya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menghidupinya? Dibicarakan, latih dan ajar, kemudian apa? Delegasikan. Apa maksudnya bicarakan?
Bapak Ibu bicarakan dengan leader yang tadi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya punya orang yang tadi tuh yang bisa kasih motivasi, yang bisa tahu potensi Bapak Ibu dan memberikan kesempatan untuk naik level, Bapak Ibu lihat bahwa orang inilah seorang leader yang bisa memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berkembang, Bapak Ibu bicarakan. Yang dibicarakan apa? Tanya sama dia, apa masukan buat saya? Apa problem saya di dalam organisasi saya ini? Apa masalahnya? Gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Latih dan ajar. Jadi minta untuk dia melatih Bapak Ibu. Kemudian delegasikan apa? Sesudah Bapak Ibu sudah merasa bisa di sana, coba delegasikan beberapa kepada bawahan. Karena delegasi ini untungnya adalah gini, sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan terus-menerus, kalau Bapak Ibu delegasikan, maka pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh orang lain dan ada ruang kosong buat Bapak Ibu. Ruang kosong itulah yang Bapak Ibu bisa pakai lagi untuk mengembangkan Bapak Ibu ya. Nah, ayatnya untuk ini adalah Bapak Ibu pernah dengar tentang Salomo dan Daud dari 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Jadi begini ngomongnya kan ya. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Pekerjaan ini apa? Tuhan sudah ngomong sama Daud bahwa Daud punya visi membangun bait Allah. Visi ini visi besar. Jadi membangun bait Allah itu adalah suatu visi besar. Kalau Daud yang kerjakan, Daud sanggup kerjakan. Bisa dia, karena dia adalah contoh seorang leader bagi kita semua. Dia dapat visi besar untuk membangun bait Allah, tapi Tuhan katakan apa? Ada penghalang di dalam dirimu, yaitu apa? Engkau tanganmu sudah berlumuran darah. Karena engkau seorang pejuang dan tanganmu sudah berlumuran darah, maka engkau tidak bisa membangun bait suci dan anakmu lah yang membangun. Karena anaknya Daud, Salomo itu dia bukan pejuang, gitu ya. Nah, itulah yang dibilang pekerjaan ini besar. Pekerjaan membangun bait Allah ini besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata sioham, permata tatahan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak walam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Itu yang saya bilang ya, seorang leader yang punya passion, dia mau berkorban selama visi itu bisa tercapai. Daud tahu bahwa visinya dia besar, membangun bait Allah. Dia tahu anaknya punya penghalang. Dia tahu bahwa dirinya punya penghalang karena tangannya sudah berlumuran darah, gitu ya. Dari dia delegasikan itu kepada Salomo. Daud persiapkan Salomo untuk mengerjakan visi yang besar ini. Karena Daud punya passion, dia punya hasrat untuk menjadi pemimpin, dia berkorban. Apa yang dia korbankan? Dia serahkan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak murni, kepunyaannya Daud sendiri untuk menyalut dinding bait suci. Gitu ya. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Oke, sekarang lihat ya. Daud tahu penghalang dirinya. Oleh sebab itu apa? Dia delegasikan ke Salomo. Sekarang kita lihat Salomo Bapak Ibu ya. Bahwa Salomo itu lahir dari Batseba. Batseba ini adalah perempuan yang dimana Daud mempunyai hubungan gelap dengan Batseba. Lahirlah anaknya, tapi Tuhan proses Daud, anaknya mati. Dan Daud juga diproses Tuhan karena Daud membunuh suaminya Batseba Uria. Ya kan? Jadi dan Daud memutuskan untuk dia bertobat, dia hidup benar lagi di hadapan Tuhan, dan Tuhan berikan kepada Daud anak lagi kepada lewat Batseba yaitu Salomo, dan Salomo inilah yang dimentoring oleh Daud, yang dibimbing oleh Daud, dipersiapkan oleh Daud untuk menjadi penggantinya menjadi raja. Tetapi Daud tahu bahwa Salomo punya penghalang. Penghalangnya apa? Dia masih sangat muda. Lihat ya ayat yang pertama ya. Bahwa Daud itu bilang kepada jemaat itu,
Salomo itu masih muda dan kurang berpengalaman. Seorang leader yang bagus, dia akan tahu penghalang apa di dalam anak buahnya atau bawahannya untuk dia bisa menjadi leader, dan dia mengatasi penghalang itu. Makanya Daud mengatasi masalahnya Salomo karena dia muda dan berpengalaman. Daudlah yang menyiapkan semua keperluan untuk bait suci itu. Gitu ya. Nah, itulah kita belajar dari sana. Sebagai penutup, inilah poin yang perlu direnungkan untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Bahwa setiap orang itu bisa jadi leader. Jadi leader itu bukan dilahirkan, leader itu dibentuk. Bahwa setiap kita yang leader ini punya penghalangnya sendiri. Beberapa penghalang hanya bisa diangkat oleh level leader juga, tetapi level leader yang levelnya lebih tinggi, ya. Hanya sedikit leader yang mengizinkan orang lain mengangkat penghalangnya, lihat ya. Yang 4 ini tetap bahwa banyak leader, gitu ya, yang mereka tidak mau terbuka. Mereka tidak mau dikembangkan, mereka tidak mau memberitahu kepada leader lain mengenai penghalang dirinya. Makanya hanya sedikit. Oleh sebab itu memang hanya sedikit leader yang naik gitu loh ke puncak. Oke, demikian sharing dari saya.